Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Wajah tua Yuan Gaohan sedikit memerah saat dia berkata dengan malu, apa yang diketahui seorang anak? Dia mengangkat kepalanya dan melihat 3 bintang besar di kejauhan, matanya berangsur-angsur terfokus dan dia berkata, segera, bersiaplah. Yun Xiao juga menoleh, 3 bintang Feng Lang, pria giok, dan anjing besar tiba-tiba menjadi lebih cerah dari biasanya. Kekuatan astral kuning muda itu seperti nyala lilin yang semakin terang, dari sudut pandang mereka, 2 bintang Feng Lang dan Yu Fu benar-benar tersembunyi di balik anjing besar itu. 3 bintang berkumpul dalam satu baris, dan sepertinya berisi semacam hukum, medan energi yang kuat menyebar, dan sekitarnya dipenuhi dengan cahaya bintang. Kemudian, seberkas cahaya bintang melesat keluar dari planet serigala yang disegel, yang merupakan tempat terjauh di langit, terhubung dengan manusia giok dan anjing besar, itu jatuh dalam garis lurus, langsung menuju reruntuhan tempat Yun Xiao berdiri. Keberadaan macam apa dia menggunakan bintang-bintang di langit dan alam semesta tertinggi untuk menyiapkan segel waktu seperti itu. Petik 2. Bahkan Yun Xiao memiliki perasaan melihat ke atas pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat pintu terang perlahan terbuka untuknya di puncak seni bela diri. Sinar cahaya bintang yang kuat itu melintasi medan bintang seolah-olah melewati lapisan ruang dan waktu, itu mewakili kekuatan besar alam semesta dan akhir dunia. Di bawah guncangan kuat dari pancaran cahaya bintang, baik Yun Xiao dan Yuan Gaohan merasa bahwa mereka sangat tidak penting, seolah-olah mereka hanya setetes air di lautan. Di bawah cahaya bintang, mereka berdua tampak linglung, bayangan mereka memanjang dan tercermin di reruntuhan yang tak berujung, seolah-olah malam yang tak berujung telah bergabung menjadi bayangan tipis mereka. Ledakan. Saat sinar Starlight hendak mendarat di Barents kuno, sepertinya diblokir oleh beberapa kekuatan, itu meledak ke dalam kehampaan dan mekar, malam yang gelap menjadi seterang siang, menyebabkan mata seseorang sakit. Pada saat itu, mata Yun Xiao langsung berubah menjadi bulan darah bulan sabit, mendistorsi kekuatan Starlight yang kuat dan mengurangi dampak pada tubuhnya. Yuan Gaohan tidak terkejut, melainkan senang, dia mengembangkan teknik pemurnian jiwa Starlight, dan di bawah sirkulasi seni ilahi, kekuatan Starlight seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut, memperkaya tubuhnya dan membuatnya merasa sangat nyaman. Yun Xiao sedikit mengernyit ketika dia merasakan kegembiraan Yuan Gaohan, metode kultivasi teknik pemurnian jiwa Starlight terlintas di benaknya satu persatu, jiwa suami itu murni dan tanpa kotoran, yang disebut kebenaran, dan keberadaan abadi bencana adalah salah satunya, ketika langit mendapatkannya, matahari, bulan, dan bintang-bintang akan bersinar terang. Perasaan aneh muncul di dalam tubuhnya, seolah-olah cahaya bintang yang mengalir tidak lagi membahayakan, melainkan tonik yang hebat, tubuhnya melonjak dengan keinginan, ingin menyerap makanan lezat. Pada saat itu, mata Yun Xiao kembali normal, cahaya bintang memercikkan di tubuhnya, dan dia menutup matanya sedikit, membiarkan tubuhnya merasakan kekuatan. Kekuatan bintang merembes ke dalam tubuhnya melalui kulitnya, melalui darah, daging, dan meridiannya, itu benar-benar membuat jiwanya merasa damai dan nyaman. Naga iblis juga membuka matanya dan menatap cahaya bintang yang jatuh dengan tidak percaya, itu sangat bahagia dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh teknik kultivasi yang luar biasa. Gu Fei Yang, kamu terlalu beruntung. Semua hal baik di seluruh ranah seni bela diri surgawi telah diambil olehmu. Teknik pemurnian jiwa Starlight ini sebanding dengan teknik ilahi ekspansi besarmu. Yun Xiao juga sangat gembira, meskipun keduanya adalah teknik pelatihan jiwa, teknik ilahi ekspansi besar dapat meningkatkan dan memulihkan kekuatan jiwa seseorang melalui kultivasi sendiri, yang setara dengan teknik kultivasi internal, dan juga dapat digunakan dalam serangan jiwa, namun, teknik perusakan jiwa Starlight menyerap kekuatan eksternal untuk mengisi kembali kekuatan jiwa, mirip dengan bagaimana seniman bela diri menyerap batu primordial. Dalam kultivasi jiwa, diakui bahwa itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, apakah itu melalui kultivasi sendiri atau dengan meminjam benda eksternal, ini juga alasan utama mengapa alkemis langka dan dihormati.
Dengan teknik ini yang dapat menyerap cahaya bintang untuk mengisi kembali kekuatan jiwa, saya tidak akan membutuhkan pil bergizi jiwa lagi, hehe. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Di sampingnya, hati Yuan Gaohan tersentak, dan dia tersentak dari kenikmatannya. Dia memandang Yun Xiao dengan ngeri dan menemukan bahwa yang terakhir juga melahap cahaya bintang seperti dia. Kamu, bagaimana kamu mempelajarinya begitu cepat? Yun Xiao mendengus dengan ekspresi menghina di wajahnya, apakah itu cepat? Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Yuan Gaohan langsung dibuat gila, sangat gelisah sehingga dia ingin membunuh seseorang, matanya hampir menyemburkan api saat dia meraung, biasa-biasa saja. Apakah tahukah Anda berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyerap kekuatan bintang untuk pertama kalinya setelah saya mempelajari metodologi Sen? Yun Xiao mengangkat bahu dan merentangkan tangannya sambil tersenyum. Yuan Gaohan benar-benar ingin menggigitnya sampai mati, jadi dia meraung, 10 bulan, sudah 10 bulan. Dia merasa sedikit pusing saat dia melihat cahaya bintang merembes ke kulit Yun Xiao, selain itu, saya hanya bisa menyerap kekuatan bintang kecil setelah 10 bulan, bagaimana aku bisa menelannya sepertimu? Tidak, ini bukan tegukan besar, ini menelan paus. Dia mencengkeram kepalanya dan meraung, kecepatan menelanmu secepat paus, kamu sangat lemah. Sejak dia melihat Yun Xiao, meskipun dia telah mengalami segala macam keterkejutan, keterkejutannya telah mencapai puncaknya pada saat ini. Dia tidak akan terkejut bahkan jika Yun Xiao mengatakan bahwa dia tidak memiliki penis sekarang. Dia telah tenggelam dalam teknik merusak jiwa Starlight selama sebagian besar hidupnya dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya, itulah sebabnya dia bisa merasakan kengerian penampilan Yun Xiao saat ini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai jenius, dia merasa bahwa dia harus membuat kata untuk menggambarkan perasaan ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki tubuh fisik, dia akan memuntahkan darah karena syok dan depresi yang ekstrim. Lebih dari kamu, Yun Xiao mengerutkan kening dan mendengus jijik, cek. Itu berarti aku tidak sebaik kamu. Kupikir kamu lebih baik, tapi aku bahkan tidak sebaik kamu, jadi mengapa kamu begitu bersemangat? Puff, meskipun Yuan Gaohan tidak memiliki tubuh fisik, dia tidak bisa menahan napas, merasakan ki yang tertekan di tubuhnya kosong dan kekuatan jiwanya sangat rusak. Pada saat ini, cahaya bintang di kehampaan menyebar, mengungkapkan jejak warna putih keabu-abuan di pakaian hitam yang tak berujung, mereka beredar terus-menerus, muncul dan menghilang pada waktu-waktu tertentu, tubuh utama tampaknya terjepit dari ruang lain. Ekspresi Yuan Gaohan sangat berubah, dan dia tidak peduli tentang hal lain saat dia berteriak, mereka ada di sini. Angin astral dahulu kala telah muncul, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati dan mengubah segalanya menjadi debu. Saat suaranya jatuh, sejumlah besar angin mendesis di langit yang luas, langit yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi ganas, dan bintang-bintang di langit berangsur-angsur meredup dan kabur, meskipun mereka berdua berjarak lebih dari 10.000 meter, mereka masih bisa merasakan kekuatan elemen yang kuat, terutama Yun Xiao, yang tubuhnya dengan cepat menjadi basah. Yuan Gaohan berteriak, cepat sirkulasikan energimu dan atur pernapasanmu, kamu tidak akan mati selama kamu tidak mencari kematian. Itu hanya akan mendatangkan malapetaka di langit di atas tanah tandus kuno ini dan akan menghilang dalam waktu sekitar 1 jam. Tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya terang yang menerangi sekeliling seolah-olah itu siang hari, kulitnya sejernih salju dan ditutupi dengan butir-butir air kecil, yang telah merembes keluar dari kulitnya dan tetap berada di bawah sinar bulan. Tubuh ilahi macam apa ini? Yuan Gaohan terkejut, itu benar-benar bisa menahan kekuatan angin astral kuno. Petik 2. Meskipun tubuh dewa sangat berharga, sebagai alkemis tingkat 9 di wilayah suci, dia telah melihat semua jenis jenius dan jenius yang mengerikan, di matanya, keberadaan dengan tubuh dewa bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi fakta bahwa mereka dapat menahan angin astral primordial masih mengejutkannya. Yun Xiao sedikit terkejut, tubuh bulan bisa memurnikan energi negatif, tetapi dia tidak menyangka itu bisa menahan kekuatan unsur juga, namun, itu hanya karena mereka masih berjarak 10.000 meter dari angin astral primordial, jika tidak, hanya tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang bisa menahannya, apalagi tubuh ilahi. Hehe, aku tidak menyangka tubuh ilahi ini memiliki beberapa keterampilan,
saya tidak menyia-nyiakan 2 miliar batu purba. Yun Xiao sangat gembira. Apa yang tidak? Yuan Gaohan tidak begitu mengerti dan bertanya dengan heran. Yun Xiao menatapnya dan terkekeh, tubuh ilahi saya ditukar dengan 2 miliar batu asal kelas menengah. Tubuh ilahi yang ditukar dengan batu primordial. Petik 2. Mulut Yuan Gaohan terbuka lebar, bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia hanya tahu bahwa tubuh dewa hanya bisa menjadi warisan atau garis keturunan tersembunyi yang akan diaktifkan di masa depan. Dia belum pernah mendengar tentang tubuh ilahi yang dibeli. Jika ada hal yang begitu baik, semua orang di dunia mungkin akan memiliki tubuh ilahi. Dia tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi saat ini, dan Yun Xiao terlalu malas untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke kehampaan di atas dan menyeringai mengerikan. Kemudian, dia menginjak kakinya dan menembak ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah angin astral primordial. Kamu gila, kamu tidak ingin hidup lagi. Mata Yuan Gaohan hampir keluar dari rongga mereka saat dia menatap Yun Xiao dengan mulut terbuka lebar, seperti panah yang menyala. Dia bergegas menuju Gale yang menakutkan dengan cahaya putih yang cemerlang. Lingkungan reruntuhan terjebak dalam badai kuat yang terus berputar ini. Malam berbintang telah benar-benar menghilang, dan dunia menjadi kabur. Hanya suara siulan angin yang bisa terdengar antara langit dan bumi, dan itu sangat menyakitkan sehingga gendang telinga seseorang robek. Meskipun jiwa Yuan Gaohan tidak memiliki tubuh fisik, di bawah pengaruh angin astral ini, dia merasa seolah-olah dia akan terkikis oleh angin dan buru-buru mengedarkan ki-nya untuk melawan. Ketika Yun Xiao hampir 100 km jauhnya dari angin kencang, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menyaksikan kelembaban di tubuhnya menguap dari kulitnya, dan dari kejauhan, dia tampak seperti terbakar, hanya awan. Besar asap putih, sejumlah besar asap putih keluar dari cahaya putih tubuh Dewa Bulan yang cerah. Itu semua adalah uap air dari tubuhnya. Aku tidak bisa mendekat, ayo berhenti di sini. Naga iblis juga memperhatikan perilaku aneh Yun Xiao, jadi ia buru-buru melakukan keterampilan jiwanya dan secara bertahap menyatu dengan jiwa utamanya. Transformasi iblis muncul di tubuhnya, semakin memperkuat tubuhnya berdasarkan tubuh tiran tertinggi, itu untuk sementara menghentikan pengaruh kekuatan angin astral, dan asap putih yang dipancarkan juga berkurang tajam. Tentu saja, itu juga terkait dengan kadar air di tubuhnya, tidak banyak air yang tersisa untuk menguap. Setelah fusion jiwa, kekuatan jiwa Yun Xiao langsung mencapai puncak peringkat ke-6, matanya berubah menjadi 2 bulan darah melengkung, dan kekuatan spiritualnya menyembur keluar dari mereka, mengisolasinya dari elemen angin di sekitarnya dan membentuk zona perlindungan vakum. Kemudian, cahaya keemasan melintas di antara alisnya, dan tablet alam ilahi dikeluarkan. Itu terbang menuju angin astral tak berujung yang menghubungkan langit dan bumi. Meskipun tablet alam ilahi terus bertambah besar, itu seperti batu yang tenggelam ke lautan, sunyi dan tidak terlihat, dibandingkan dengan angin astral primordial yang mengamuk tak berujung. Angin astral terlalu kuat. Naga iblis berseru kaget, berapa tahun yang dibutuhkan untuk membentuk kekuatan unsur yang tak ada habisnya dan hampir menghancurkan dunia. Akankah tablet alam ilahi Anda berfungsi? Wajah Yun Xiao juga pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, saya hanya bisa menggigit peluru dan melakukannya. Saat ini, hubungan antara saya dan monumen ilahi samar-samar terlihat, seolah-olah akan terputus. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia buru-buru mengedarkan energi rohnya. Teknik ilahi alam besar terbentuk di tangannya, dan cahaya keemasan terbang keluar dari tangannya seperti kupu-kupu, mengambang dalam cahaya putih yang menyinari tubuh ilahi bulan yang cerah. Yuan Gaohan tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dengan ngeri, penuh ketidakpercayaan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, mencoba melihat cahaya keemasan di sidik jari Yun Xiao dengan jelas. Itu tampak seperti rune seperti kecedu, tetapi cahaya tubuh Dewa Bulan yang cerah terlalu menyilaukan, dan dengan gangguan kuat dari elemen angin, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jangan bilang itu adalah karakter seperti kecebong emas. Haha, bagaimana bisa begitu? Saya benar-benar terlalu curiga, itu pasti karena kita terlalu jauh dan mereka terlihat mirip, hehe. Yuan Gaohan menyentuh dahinya karena kebiasaan, tetapi matanya tidak bisa rileks sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi semakin serius. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi untuk melihat cahaya kecil,
semua kekuatan jiwanya mengembun di matanya, menembus lapisan elemen angin, ingin melihatnya dengan jelas. Ketika Yun Xiao melakukan teknik ilahi alam besar di tangannya, dia segera merasakan keberadaan tablet alam ilahi, yang berputar dengan cepat dalam angin kencang. Pada saat ini, bagian dalam tablet alam ilahi juga dipengaruhi oleh angin, seluruh ruang independen mulai cuaca, dan itu sunyi dan dekaden, beberapa dari mereka mengelilingi blok batu primordial yang besar, dan ekspresi mereka berubah. Bentuk jiwa Yun Xiao tiba-tiba berubah menjadi padat saat dia melakukan gerakan mantra dengan tangannya, yang berubah menjadi karakter seperti kecebong emas. Itu adalah salah satu dari sedikit karakter yang dia kenal dalam teknik ilahi alam besar. Pada saat itu, tablet alam ilahi merasakan sesuatu, dan ruang nyata mengeluarkan suara teredam, seolah-olah sedang berjuang. Sekarang, semuanya, bantu aku. Dengan teriakan keras, seluruh jiwa Yun Xiao tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya di langit dan mulai mengembangkan seni ilahi. Dengan kemunculan masing-masing karakter, cahaya di tubuhnya sedikit meredup, dia telah memobilisasi hampir semua kekuatan jiwanya, dan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah akan menghilang sama sekali di saat berikutnya. Hati 7 orang di bawah bergetar, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk meninggalkan tempat ini, jadi mereka harus berjuang untuk itu dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka bertuju menyerang pada saat yang sama, beberapa dari mereka duduk bersila dengan tangan membentuk mantra pedang, beberapa dari mereka membungkuk dan melangkah keluar dengan telapak tangan kanan mereka, dan beberapa dari mereka berdiri dengan satu kaki di udara, membuat gerakan aneh. Ketujuh dari mereka masing-masing memiliki gaya mereka sendiri, dan seni sihir mereka juga sangat berbeda. Namun, saat mereka bertuju merapal mantra mereka, formasi mantra emas melingkar menyebar di pesawat tempat mereka bertuju berada, dan itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Boom boom boom, kubus metastone sepanjang beberapa ratus meter tiba-tiba meledak, dan ki vital mengalir seolah-olah itu nyata. Namun, itu tidak bubar, sebaliknya, itu dipengaruhi oleh formasi emas melingkar dan berubah menjadi aliran ki vital. Itu berputar dengan cepat di sekitar 7 orang, seperti kereta yang melewatinya. Jiwa Yun Xiao semakin redup. Setelah mengucapkan banyak mantra, dia menggumamkan suara aneh, yang tumbuh dari suara kecil menjadi suara keras, bergema di seluruh ruang dan mengetuk hati semua orang. Pada saat ini, elemen angin berkumpul dari segala arah, seolah-olah balon yang mengemis telah diisi dengan angin dalam jumlah besar. Langit mulai menjadi ganas, dan sejumlah besar angin astral bersiul, berubah menjadi tornado yang jatuh dari langit seperti ribuan petir. Kekuatan wilayah yang menembus tablet alam ilahi menyembur masuk dari luar. Sepotong kecil lumpur seukuran telapak tangan muncul dalam aliran Yuan Qi yang menderu, menyebarkan kekuatan berdenyut bumi. Itu menekan seluruh ruang yang hancur dengan gila-gilaan, mencegah angin astral menjadi terlalu kuat dan menyebabkannya runtuh. Tubuh asli Yun Xiao masih di langit di atas reruntuhan tanah terpencil kuno. Tiba-tiba, cahaya terang melesat dari matanya saat dia menatap angin astral yang mengamuk di langit, seolah-olah ada sesuatu yang mulai berubah. Yuan Gaohan mendongak, wajahnya penuh keraguan. Dia tidak tahu jenis seni sihir apa yang baru saja digunakan Yun Xiao, namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan elemen angin tampaknya berangsur-angsur melemah. Mungkinkah waktunya telah tiba, dan angin astral akan disegel lagi? Mengapa kali ini terasa begitu singkat? Yuan Gaohan melihat ke langit ke segala arah dengan sedikit terkejut, hanya untuk melihat bahwa kecepatan angin astral memang melambat. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah seni sihir bocah ini barusan memengaruhi pergerakan angin astral? Tidak, itu tidak mungkin. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Mengapa aku menjadi begitu curiga? Mungkin karena seni sihir yang baru saja dia gunakan sepertinya adalah kitab suci kuno. Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri biasa tidak akan berani menghalangi ketajaman kekuatan angin astral ini. Yuan Gaohan melihat ke kejauhan dan menenangkan suasana hatinya, dengan acuh tak acuh berkata pada dirinya sendiri, angin astral ini telah bertiup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akan berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin 1 tahun, mereka akan diubah oleh orang yang berkuasa. Apa itu? Kasaya. Alisnya bergerak-gerak, dan matanya tiba-tiba fokus. Dalam kekuatan angin astral yang kuat,
tablet alam ilahi memancarkan cahaya keemasan redup dan secara bertahap menjadi mata angin astral. Semua badai yang mengamuk di langit di atas tanah tandus kuno bergegas ke dalamnya. Cahaya keemasan sangat lemah, seolah-olah bisa dipadamkan kapan saja, tetapi itu memberi orang rasa keuletan dan kekuatan yang pantang menyerah. Itu Ying Luo. Mata Yuan Gaohan membelalak lagi, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun tablet alam ilahi tampak bergoyang dalam angin astral, itu memang berdiri di sana, tidak tergerak. Orang harus tahu bahwa di bawah angin astral semacam ini, bahkan persenjataan mendalam tingkat ke-9 tidak akan mampu menahannya, kecuali itu adalah keberadaan yang kuat seperti tingkat raja atau gunung abadi penguasa bela diri, yang dapat menstabilkan ruang dan mencegahnya diserang oleh kekuatan eksternal. Meneguk, Yuan Gaohan menelan seteguk air liur. Kali ini, dia melihatnya dengan jelas lagi. Angin astral kuno ini jelas tidak disegel ketika waktunya habis, tetapi ditelan oleh monumen giok di langit. Penemuan ini membuatnya menarik napas dingin, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Senjata mendalam macam apa di dunia ini yang bisa menyerap kekuatan unsur semacam ini yang dekat dengan sumbernya? Sebagai alkemis tingkat 9, pemahamannya tentang senjata tingkat yang mendalam ini dan kekuatan elemen bisa dikatakan telah mencapai puncaknya, karena ketika datang ke persenjataan mendalam tingkat ke-9, tidak hanya membutuhkan sejumlah besar berbagai bahan, itu juga membutuhkan perpaduan berbagai hukum langit dan bumi selama proses pemurnian. Hanya dengan begitu ia dapat membentuk persenjataan mendalam tingkat ke-9. Bagian yang paling sulit adalah perpaduan bahan-bahan ini dengan kekuatan hukum, yang dengan sendirinya membutuhkan sejumlah besar hukum untuk mengembun. Metode paling umum yang digunakan oleh alkemis adalah menggunakan tungku untuk mengumpulkan kekuatan elemen di dunia dan meningkatkannya untuk menempa semua jenis bahan. Ketika tingkat persenjataan yang mendalam meningkat, persyaratan untuk kekuatan elemen menjadi semakin menuntut. Setelah mencapai langkah ke-9, hanya 2 jenis kekuatan unsur yang dapat memuaskan penempaan peralatan langkah ke-9. Yang pertama adalah mutasi elemen yang sangat kuat, yang dapat menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Yang kedua adalah unsur-unsur yang dekat dengan asalnya, mirip dengan kekuatan angin astral, itu bisa mengubah hampir segalanya. Jika Yang Maha Kuasa dapat mengumpulkannya, akan sangat mengesankan untuk menggunakannya untuk menyempurnakan senjata. Dengan kata lain, angin astral kuno ini adalah keberadaan yang dapat digunakan untuk menempa persenjataan mendalam tingkat ke-9, jadi bagaimana persenjataan mendalam tingkat ke-9 bisa digunakan untuk mengumpulkannya? Jika ada persenjataan mendalam tingkat ke-9 yang terpapar padanya, tidak butuh waktu lama untuk lapuk tanpa bisa dikenali, kehilangan semua energi spiritualnya. Bahkan gunung tingkat raja, gunung yang tidak menua, hanya bisa bertahan sedikit lebih lama. Apa tablet giok Pixiu itu? Tanda tanya besar muncul di benak Yuan Gaohan, dan dia bahkan tidak berkedip. Pada saat ini, kekuatan badai di sekitarnya berangsur-angsur melemah. Dia buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas, ingin melihat lebih jelas. Yun Xiao menyatukan tangannya dan tetap diam. Energi spiritual di tubuhnya juga benar-benar dikonsumsi dan dia mulai membakar ki vitalnya. Tingkat konsumsinya sangat cepat dan dia memiliki perasaan samar bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, di tablet alam ilahi, kekuatan kekerasan ki primordial. Setipis kabut pagi dan setipis asap, seolah-olah akan tersebar dengan pukulan. Bumi seperti lumpur di tengah juga menjadi lebih kecil lagi, seolah-olah telah tersebar di seluruh ruang untuk menghentikan angin astral kuno, namun, kekuatannya semakin lemah. Tidak, jika ini terus berlanjut, seluruh ruang akan hancur. Persenjataanmu yang mendalam ini juga akan selesai. Gu Yuesheng berteriak dari bawah, dia juga seorang alkemis, dan dia telah lama dikejutkan oleh pemandangan aneh angin astral yang jatuh dari langit. Saat bumi yang bernapas terus hancur, dia masih bisa mengendalikan kekuatan angin astral pada awalnya untuk mengurangi dampak pada ruang di dalam prasasti, tapi sekarang, ratusan juta batu primordial semuanya digunakan pada formasi. Tanpa efek batu primordial, sangat sulit untuk memisahkan bumi. Kecepatan angin astral semakin cepat dan lebih cepat, dan setiap embusan angin menyebabkan getaran hebat di luar angkasa. Bagaimana mungkin Yun Xiao tidak mengerti itu? Dia juga cemas. Dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya. Itu tidak lain adalah pil bergizi jiwa Tiansu yang diperoleh King kecil. Begitu masuk ke perutnya,
dia langsung merasakan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, kekuatan jiwanya yang hampir kering dipelihara, dan itu dipulihkan seperti air pasang, bentuk jiwanya menjadi sangat cerah. Phoenix Flame, bangkit. Yun Xiao melemparkan beberapa segel mantra emas dengan kedua tangan dan berteriak keras, di tablet alam ilahi, setiap pikiran dan gerakannya adalah hukum langit dan bumi. Saat segel mantra emas jatuh, sensasi terbakar yang sangat besar melonjak dari tanah tak terbatas di tablet alam ilahi, tanah di seluruh tanah mulai memerah, dan gelombang panas menggulung seolah-olah akan membakar ruang sepenuhnya. Kicauan roh sejati Fire Phoenix datang dari jarak yang tidak diketahui, bergema di hati semua orang. Api ilahi terbentuk dari tanah, dan lautan api perlahan naik ke langit, bertabrakan dengan keras dengan kekuatan badai yang jatuh terus-menerus. Api Phoenix sejati dan angin astral kuno adalah keberadaan yang sangat dekat dengan kekuatan asal unsur, kedua kekuatan itu terjalin di tablet alam ilahi dan bertabrakan satu sama lain. Itu menyebabkan langit dipenuhi dengan kekuatan angin dan api, tornado kecil dan angin astral yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh api ilahi, tetapi mereka segera tersedot oleh angin astral yang kuat dan berubah menjadi tornado api. Secara visual, situasi seluruh ruang tampak menjadi lebih serius, seolah-olah akan terbakar sepenuhnya. Awalnya, Yun Xiao adalah dewa di tablet alam ilahi, kata-katanya mengikuti dharmakayanya, dan setiap pikiran serta gerakannya adalah aturan alam, namun, pada saat ini, tablet alam ilahi sangat rusak, dan bahkan kekuatan-kekuatan penguasa alam dalam tidak dapat menekan angin astral yang dahulu kala, sebaliknya, itu hancur dan berada di ambang keruntuhan. Oh tidak, Phoenix Fire yang sebenarnya juga tidak dapat menahan angin astral kuno, apa yang harus kita lakukan? Di dalam tablet alam ilahi, hantu naga iblis muncul tepat di belakang Yun Xiao, ketika ia merasakan adegan seperti hari kiamat, ia berkata dengan heran, bisakah kita berhenti? Jika ini terus berlanjut, kita semua akan selesai. Bentuk jiwa Yun Xiao sedikit linglung, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, aku tidak bisa berhenti, selain itu, saya terhubung ke tablet alam ilahi, jadi saya tahu tingkat keparahannya lebih baik daripada Anda. Angin astral kuno ini telah dipelihara terlalu lama, dan kekuatan elemennya terlalu kuat, saya benar-benar selesai untuk saat ini, harta tertinggi seperti itu akan dihancurkan di tanganku. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi penyesalan, meskipun dia sudah lama tidak memilikinya. Manfaat yang dibawa oleh tablet alam ilahi kepadanya tidak terhitung, sekarang dia tiba-tiba melihatnya dihancurkan, dia tidak bisa menahan perasaan kesal, selain itu, jika harta karun tertinggi dihancurkan, tubuhnya juga akan rusak parah. Semuanya, bersiaplah untuk berlari menyelamatkan hidup Anda, tempat ini akan segera runtuh, jika kamu bisa melarikan diri dari ini, kamu akan bebas. Yun Xiao menghela nafas saat dia melihat 7 orang yang bingung. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan, tidak ada yang pernah mengalami runtuhnya ruang independen sebelumnya, mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan. Duan Yue bersiul, dan raungan segera keluar, itu adalah Dark Thunder, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat menghindari tornado di udara dan berlari dari kejauhan. Dia terbang ke sisi Yun Xiao, berbalik, dan menunggangi punggung Dark Thunder, kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, haha, bahkan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi dihancurkan olehmu, sekarang, saya benar-benar 100% terkesan dengan Anda, haha. Dengan senyum masam di wajahnya, Yun Xiao berkata, hubunganku dengan tablet alam ilahi akan segera terputus, kali ini, tidak hanya senjata tingkat yang dalam, tetapi juga bumi yang bernapas dan api sejati Phoenix, saya khawatir saya tidak bisa menyimpannya, kami telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan begitu banyak harta langka. Anda adalah pria dengan keberuntungan besar, Duan Yue terkekeh, bahkan jika Anda kehilangan semua ini, Anda akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik di masa depan, dan mungkin Anda tidak akan kehilangannya, di bawah mandat surgawimu, mungkin angin astral primordial ini akan berhenti dan dengan patuh membungkuk padamu, haha. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia telah menutup mata terhadap adegan apokaliptik ini, dibandingkan dengan 6 orang lainnya yang memiliki wajah putih dan mata ketakutan, dia memiliki aura yang lebih luar biasa. Yun Xiao juga sedikit terkejut, dia tidak tahu bahwa Duan Yue memiliki hati dan kesadaran yang begitu kuat. Phantom of the Demonic Dragon tiba-tiba berseru,
matanya yang seperti lentera membelalak saat berkata dengan heran, mengapa angin astral berhenti?" Kalimat ini mengejutkan semua orang, mereka buru-buru melihat ke atas dan sekeliling, hanya untuk melihat bahwa angin astral di langit telah mulai menyatu dan mundur lapis demi lapis, tidak ada lagi kekuatan elemen baru yang mengalir masuk. Segera, api Phoenix yang sebenarnya mengambil keuntungan dan menekan semua elemen angin, menuangkannya ke bumi dan perlahan-lahan memulihkan kejernihan. Kekuatan unsur di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah awan telah tersebar dan langit telah terbelah, ruang telah lolos dari ambang kehancuran. Xuan Ni ini. Apa? Mulut Duan Yue terbuka lebar saat dia berkata dengan linglung, "Kasaya ini juga berfungsi, Kasaya." Petik 2. Yun Xiao juga benar-benar tercengang, dia memandang Duan Yue, menyeka keringat dinginnya, dan berkata dengan canggung, "Tuan Duan, Andalah yang benar-benar memiliki kekuatan kata-kata, apakah engkau dirasuki oleh ahli negara yang saleh?" Petik 2. Hahaha. Duan Yue tertawa dengan mulut terbuka lebar, "Jika aku adalah seorang prajurit negara abadi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu." 6 orang lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan selamat dari bencana, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yun Xiao juga merasa bahwa itu sangat ajaib, tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia berkata dengan kaget, "Tidak baik." Kemudian, bentuk jiwanya menghilang dari tablet alam ilahi dan kembali ke tubuhnya. Di langit di atas Barents kuno, sejumlah besar angin astral menghentikan amukan mereka dan perlahan mulai mengalir. Di tengah-tengahnya, ada sesuatu yang tampak bola-balik. Pada saat yang sama, kekuatan penyerapan tablet alam ilahi berhenti, tubuh utama Yun Xiao melihat ke atas dengan ngeri, tetapi dia merasakan tekanan kuat yang menekan tablet alam ilahi, mengguncangnya dan mengirimkannya terbang dalam seberkas cahaya, itu seperti paku yang tertancap di papan kayu yang ditarik dengan tangan. Dia buru-buru mengganti segel tangannya, dan tablet alam ilahi berputar di udara sebelum terbang langsung ke gelabelannya dan menyimpannya, baru saat itulah dia merasa lega. Tablet alam ilahi berada di ambang kematian, tetapi masih hidup, itu telah menyerap cukup banyak angin astral kuno dan ditekan oleh api Phoenix sejati dan bumi yang bernapas di bumi, ada keseimbangan di ruang di dalam tablet, selama mereka meninggalkan tempat sialan ini, mereka perlahan-lahan bisa memperbaikinya. Yuan Gaohan bergegas hanya dalam beberapa langkah, dia akan memeriksa senjata tingkat mendalam Yun Xiao, tetapi ketika dia tiba-tiba menemukan situasi di dalam angin astral primordial, dia mengalihkan perhatiannya ke atas dan berteriak kaget, apa itu?" Dalam angin kencang, bayangan berenang seperti ikan di air. Yun Xiao juga kaget, meskipun dia tidak tahu apa itu, dia yakin bahwa itu adalah makhluk hidup. Dan tablet alam ilahinya pasti juga ditarik keluar oleh benda ini seperti paku. Meneguk, keduanya menelan ludah mereka pada saat yang sama dan saling memandang, mereka berdua sangat terkejut dan tercengang. Keduanya adalah alkemis tingkat 9, dan mereka tahu betapa menakutkannya angin astral primordial, bahkan artefak mendalam tingkat 9 akan disempurnakan di dalamnya, jadi bagaimana mungkin ada makhluk hidup di dalamnya? Sua-sua, badai yang berhenti mulai bertiup lagi, tapi masih sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, itu adalah malapetaka yang kacau dan tidak teratur, tetapi sekarang tampaknya terkendali, dan mengalir dengan teratur ke satu arah. Ini Bian. Mereka berdua melebarkan mata karena terkejut. Itu, makhluk hidup itu melahap angin astral yang sudah lama berlalu. Yuan Gaohan terkejut. Yun Xiao juga merasakan kulit kepalanya mati rasa, makhluk hidup dalam angin kencang menjadi semakin jernih, dan angin kencang yang memenuhi langit terus berkumpul di atasnya. Dalam bayangan, dia hanya bisa merasakan mulut makhluk itu membuka dan menutup saat menelan, bahkan roh sejati, tidak ada, mungkin tidak berani menelan hal seperti itu. Mereka berdua merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ingin melarikan diri, namun, meskipun kekuatan angin astral di langit telah banyak melemah, mereka masih ada, mereka tidak berani melewati medan unsur secara langsung dengan tubuh fisik atau jiwa mereka hanya bisa menelan pil obat dengan sekuat tenaga dan mulai pulih dan mengumpulkan energi, menunggu semua jenis kelainan yang bisa muncul kapan saja. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, penampilan makhluk hidup itu berangsur-angsur muncul. Itu adalah raksasa seperti buaya, berbaring horizontal di udara,
membuka mulutnya dan terus-menerus menghirup dan menghembuskan Geki. Setiap napas yang dibutuhkan menelan sejumlah besar gangki, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih padat. Yuan tua, kamu telah melihat banyak, tapi pernahkah kamu melihat hal seperti itu? Yun Xiao bertanya dengan gugup, rambutnya berdiri tegak, aura kekuatan dari buaya membuatnya bergidik. Yuan Gaohan juga menelan ludahnya dan berkata, ini, bukankah ini buaya? Jangan bilang kamu bahkan belum pernah melihat buaya sebelumnya. Yun Xiao melirik dan mengangkat jari tengahnya dengan jijik, karena itu buaya, kamu pergi dan rawat. Yuan Gaohan menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan canggung, benda ini memang buaya, lihat saja penampilannya, jika hanya mirip, itu tidak mungkin persis sama. Sangat mungkin itu adalah nenek moyang buaya kuno, dan bahkan mungkin roh sejati keadaan abadi. Yun Xiao sedikit mengernyit, seolah-olah dia agak setuju dengan pernyataan ini. Tidak semua keturunan roh sejati sangat kuat, memang, banyak keturunan dari keberadaan yang kuat dari zaman kuno telah menjadi binatang iblis yang sangat biasa, dan bahkan binatang buas, misalnya, keturunan burung leluhur roh sejati telah menjadi ayam yang dipelihara oleh manusia, itu terlalu menyedihkan. Tapi Ying Luo, bahkan roh sejati tidak bisa melahap kekuatan unsur yang dekat dengan asalnya, kan? Yun Xiao mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Yuan Gaohan memutar matanya ke arahnya dan berkata, siapa tahu. Tidak ada yang pernah melihat betapa kuatnya roh sejati, itu hanya ada dalam legenda. Ketika dia memikirkan hal ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, matanya membelalak dan dia berkata dengan ngeri, jadi, kita telah melihat roh sejati kuno dengan mata kepala sendiri. Yun Xiao, di sisi lain, tidak terkejut seperti dia telah melihat dua roh sejati belum lama ini, tidak ada, tetapi mereka jelas tidak kalah dengan roh sejati ini, buaya. Tapi apakah Ying Luo benar-benar buaya, Ying Luo? Kenapa aku masih merasa aneh? Yun Xiao memandang buaya, dan bergumam dengan suara rendah. Kurasa juga tidak. Suara naga iblis datang dari lubuk jiwanya, dia sama-sama terkejut saat dia berkata, bahkan jika itu adalah roh sejati, saya percaya bahwa itu dapat menahan angin astral yang dahulu kala, namun, itu masih bisa ditelan ke dalam perut, kecuali itu adalah keberadaan kuat yang lahir dari elemen aslinya, misalnya, roh sejati Fire Phoenix, raungan guntur kekosongan, beruang bumi, dan sebagainya. Roh-roh sejati yang memiliki kekuatan asal unsur ini terkenal bahkan dalam keadaan abadi. True Soul yang lahir dari elemen angin adalah Fei Lian, saya belum pernah mendengar tentang buaya. Keraguan Yun Xiao tumbuh, naga iblis adalah keturunan dari naga sejati kuno, dan dapat dianggap sebagai subnaga, jadi ia tahu banyak tentang sejarah roh sejati, dia tidak merasakan tekanan level apapun dari buaya, itu hanya kekuatan unsur yang menakutkan. Ini tidak benar, ini tidak terlihat seperti roh sejati. Yuan Gaohan juga tampak merasa agak aneh dan berbisik pada dirinya sendiri, ada banyak informasi yang tercatat di domain suci angin kencang kuno, tetapi tidak ada yang pernah menemukan hal ini, apalagi tempat ini awalnya padat. Kata-kata Yuan Gaohan tiba-tiba berhenti saat dia tiba-tiba menghirup udara dingin, matanya meledak dengan cahaya saat dia menatap buaya, seluruh tubuhnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Yun Xiao segera menyadari kelainannya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu memikirkan sesuatu? Yuan Gaohan membuka mulutnya lebar-lebar dan menggerakkannya beberapa kali, seolah-olah dia ingin menutupnya dan mengeluarkan suara, tetapi selain beberapa suara, cekikikan, dari tenggorokannya, tidak ada suara lain yang keluar. Yun Xiao memukul kepalanya dan berkata, cepat dan katakan padaku. Yuan Gaohan dipukul dengan kejam, tetapi dia tidak peduli jika itu tidak pantas, dan berkata dengan ngeri, saya hanya ingat sepotong informasi, itu adalah bahan penelitian dari alkemis tingkat 9-10.000 tahun yang lalu tentang angin astral primordial ini, tetapi tidak pernah dianggap serius karena teori di dalamnya terlalu tidak masuk akal, sekarang sepertinya itu benar. Diam, Yun Xiao mengutuk dengan marah, bisakah Anda memotong omong kosong? Ceritakan saja isinya. Baru pada saat itulah Yuan Gaohan menenangkan pikirannya dan mulai berkata, alkemis tingkat 9 puncak membuat tebakan yang luar biasa tentang angin astral primordial, percaya bahwa itu kekuatan waktu menyegel angin astral untuk menciptakan roh sejati buatan, dengan kata lain, bagian dalam segel sebenarnya adalah tempat berkembang biak,
di mana seseorang ingin memadatkan roh sejati melalui kekuatan elemen, namun, kami tidak tahu apakah kami berhasil pada akhirnya, setelah suku itu ditinggalkan, tidak ada yang peduli dengan anjing laut dan angin kencang, mereka berevolusi sendiri dan menjadi seperti sekarang ini. Anda mengatakan bahwa buaya ini adalah roh sejati buatan manusia. Petik 2. Kali ini, giliran Yun Xiao untuk membuka mulutnya dan menatap buaya dengan ngeri, itu masih menelan dan meludah, tetapi Gale di sekitarnya hampir sepenuhnya dilahap olehnya. Yuan Gaohan menatapnya dengan senyum pahit dan berkata, bukankah itu luar biasa? Roh sejati lahir dari energi paling murni di dunia, yang berarti bahwa mereka lahir dan dibesarkan oleh bumi, tidak ada yang akan berpikir bahwa itu buatan manusia, karena alasan inilah bahan itu tidak dihargai, jika bukan karena status alkemis senior yang dihormati, dia tidak akan menyimpannya di wilayah suci. Sebelum saya datang ke Barents kuno, saya membolak-balik semua informasi untuk memahami situasi di sini. Pada saat itu, saya mencemoohnya dan berpikir bahwa senior itu gila, aku tidak menyangka itu benar. Yun Xiao benar-benar terdiam saat dia melihat buaya itu. Apakah roh sejati ini memiliki kecerdasan? Setelah dia melahap angin astral yang pernah ada di masa lalu, apakah dia ingin melahap kita? Dia hanya merasa bahwa situasinya lebih buruk daripada runtuhnya tablet alam ilahi. Dia benar-benar menghadapi keberadaan di alam dewa. Bahkan jika dia berada di puncaknya di kehidupan sebelumnya, dia akan tetap mati. Buaya ini tidak dalam keadaan abadi. Naga iblis berkata dengan suara yang dalam, mungkin karena belum selesai dan diganggu oleh Anda, itu sebabnya ini hanya produk setengah jadi. Dia mungkin melahap angin astral dengan sembrono untuk menyempurnakan tubuhnya, namun, saya merasa bahwa saya seharusnya sangat kurang. Bagaimana keadaan abadi bisa begitu mudah dibuat? Tidak masalah, kita akan lari ketika angin astral lebih lemah. Yun Xiao perlahan mengangkat semangatnya, dia baru saja meminum sejumlah besar pil obat dan memulihkan sebagian dari kekuatannya, jadi dia perlahan-lahan mengumpulkan Yuan Qi. Bahkan jika buaya itu bukan makhluk keadaan abadi, itu setidaknya kelas 9 karena bisa menghirup dan mengeluarkan angin astral seperti itu juga memiliki tubuh elemen yang menakutkan, seperti hijau kecil Yimu, yang tidak dapat ditekan tanpa Kaisar Qi. Yuan Gaohan juga bersiap untuk lari, tubuhnya berkedip, dan meskipun ekspresinya jelek, dia berangsur-angsur menjadi tenang dan mulai mengedarkan semacam teknik kultivasi. Saat angin kencang menjadi lebih tipis sampai batas tertentu, tubuh Yun Xiao tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi bulan yang terang saat dia bergegas ke kejauhan. Yuan Gaohan terkejut dan merah, tetapi dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang. Pada saat ini, siapapun yang terlambat selangkah mungkin akan mati. Pada saat buaya bereaksi, itu pasti akan menjadi buaya yang tidak beruntung di belakangnya. Yun Xiao sudah menghitung tingkat serangan Gale, tubuh tiran tertingginya, tubuh ilahi bulan yang cerah, dan baju besi langit iblis yang rusak dapat menahannya untuk sementara waktu. Dia mengertakkan gigi dan hanya perlu bergegas keluar dari zona angin kencang sejauh beberapa ribu meter, dan dia akan aman. Yuan Gaohan, di sisi lain, tidak percaya diri sama sekali, tetapi dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia tinggal di sini sendirian. Selain itu, dia marah karena Yun Xiao telah berlari di depannya, jadi dia meraung padanya dari belakang, "Nak, kamu terlalu tidak setia. Kamu bahkan tidak menyapa dan menyelinap pergi begitu saja." "Haha." Yun Xiao tertawa, "Yuan tua, berhentilah berpura-pura di depanku. Yang ingin kamu gunakan barusan adalah teleportasi jarak pendek, bukan? Tetapi jangkauan angin astral terlalu besar, jadi Anda perlu mengumpulkan energi dan berusaha sekuat tenaga. Jika aku menggunakannya, aku akan bisa meninggalkan tempat sialan ini dalam sekejap. Maukah kamu ingat untuk memberitahuku kalau begitu?" Hati Yuan Gaohan tersentak, bagaimana bocah ini tahu segalanya? Hanya ada beberapa orang yang tahu tentang teknik rahasia teleportasinya. Dia berteriak dengan marah, "Tentu saja aku akan membawamu. Sekarang setelah kamu membuat keputusan sendiri dan melarikan diri, kamu telah mengganggu seluruh rencanaku, Anda telah merugikan diri sendiri dan orang lain. Berhenti sekarang dan tunggu aku." Yun Xiao tidak bisa repot-repot memperhatikannya, mereka semua adalah rubah tua, dan kata-kata yang keluar dari mulut mereka hanya bisa digunakan untuk mengeluh dan menimbulkan masalah. Yuan Gaohan sendiri tahu ini,
dan dia tidak lambat, hanya dalam beberapa saat, dia telah menyusul Yun Xiao, dan mereka berdua bergegas ke area angin yang kacau hampir pada saat yang bersamaan. Begitu dia melangkah ke dalamnya, dia segera merasakan kekuatan asal dari elemen angin, yang melahap cahaya ilahi bulan terang Yun Xiao, itu hanya bergegas puluhan meter sebelum hampir benar-benar hilang. Meskipun baju besi langit iblis rusak parah, itu masih muncul di sekitar tubuhnya, ketika cahaya ilahi bulan yang cerah benar-benar dilahap, ki iblis secara otomatis bergegas keluar dan berputar di sekelilingnya, namun, ia masih tidak dapat secara efektif menahan erosi angin astral. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bergegas maju dengan sekuat tenaga, berharap untuk keluar dari tempat sialan ini sebelum energinya habis. Situasi Yuan Gaohan bahkan lebih buruk, dia hanya bisa mengedarkan energi mentalnya untuk membuka ruang hampa di sekitar tubuhnya, tetapi konsumsi semacam ini sangat mencengangkan. Tidak lama kemudian, tubuhnya menjadi linglung, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak baik, lari, benda itu akan datang. Suara naga tiba-tiba terdengar di jiwanya. Yun Xiao melihat ke arah suara itu, dan dia segera merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Buaya itu sepertinya terbuat dari angin astral. Pada titik tertentu, ia berhenti menghirup astral ki dan berubah menjadi badai saat terbang. Meskipun ki astral di sekitarnya tipis, itu mulai berputar di bawah pengaruh buaya, dan perlawanan tiba-tiba meningkat, menyebabkan Yun Xiao dan Yuan Gaohan menderita rasa sakit yang tak terkatakan. Sudah berakhir, aku benar-benar mati kali ini. Tuan Duan, saya harus merepotkan Anda untuk mengikuti kata-kata Dharmakaya Anda sekali lagi dan mengucapkan beberapa kata yang baik untuk membantu saya melarikan diri dari bencana ini. Yun Xiao tersenyum kecut dan menggodanya. Dia merasakan kekuatan angin kencang meningkat beberapa kali dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, apalagi bergegas keluar. Duan Yue, yang berada di tablet alam ilahi, juga merasakan situasi di luar, dan dia buru-buru berkata, "Kamu yang terpilih, Anda adalah inkarnasi dari Kecoa, legenda yang tak terkalahkan, pria hebat dari surga, matahari keemasan, dan pria tampan yang tiada taranya. Anda pasti akan bisa bergegas keluar dari celah angin dan melarikan diri dengan sukses." Begitu dia mengatakan itu, Yun Xiao kehilangan kendali atas tubuhnya dan ditarik ke dalam tornado yang diciptakan oleh buaya. Yuan Gaohan tidak lebih baik, dia juga tersapu badai dan meraung berulang kali, tetapi itu tidak ada gunanya. Seluruh langit di atas Barents kuno berubah menjadi badai. Itu berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum berangsur-angsur mereda. Semua angin runtuh dan berkumpul bersama, memperlihatkan tubuh asli buaya, yang tetap berada di langit. Gator membuka matanya, memperlihatkan matanya yang merah. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas, segera menembakkan kekuatan angin astral yang sombong. Keempat kakinya perlahan merangkak di udara, dan dia turun ke reruntuhan. Seluruh langit malam kembali ke keadaan cerah, dan tidak ada lagi angin. Pada saat ini, 3 bintang terang, Feng Lang, pria giok, dan anjing besar, akhirnya menyebar dalam garis lurus dan mulai bergerak dalam lintasan masing-masing. Buaya membuka matanya dan merangkak di reruntuhan sebentar, kemudian, ia menutup matanya lagi dan tertidur di tanah, dan tempat-tempat yang dia lewati semuanya berubah menjadi fosil, perlahan-lahan berubah menjadi bubuk. Setelah tersedot ke dalam tornado, Yun Xiao menuangkan semua ki primordialnya ke dalam baju besi langit iblis, berharap untuk bertahan lebih lama lagi. Saat dia tidak bisa lagi bertahan dan dipenuhi dengan keputusasaan, kekuatan angin astral tiba-tiba menghilang, dia langsung jatuh dari langit. Apa yang terjadi? Langit berwarna abu-abu, dan dunia tidak bisa dilihat dengan jelas. Yun Xiao membiarkannya jatuh. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan angin kencang sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengumpulkan Yuan Qi sama sekali. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya lain jatuh seperti dia. Itu adalah Yuan Gaohan, yang tampaknya telah kehilangan kekuatannya dan tidak bisa terbang. Begitu saja, mereka berdua langsung jatuh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya mendarat. Dengan ledakan, mereka menabrak tanah, menciptakan 2 lubang besar dan memenuhi langit dengan pasir kuning. Tempat ini sebenarnya adalah gurun. Pei. Yun Xiao memuntahkan pasir di mulutnya dengan sekuat tenaga, dan seluruh tubuhnya terendam di dalamnya. Dengan susah payah, dia berhasil meremas kepalanya keluar dari tanah,
tetapi dia merasa lemah di sekujur tubuh dan tertidur dengan linglung. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia bangun. Pemandangan di depannya masih abu-abu, dan dia memang berada di tanah tandus. Tidak jauh dari situ, ada secercah cahaya di tanah. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Yuan Gaohan. Yuan Gaohan berbeda darinya, dia adalah roh, dan jika dia tidak bisa terus menyerap kekuatan eksternal, dia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya sendiri, yang berarti dia hanya akan menjadi semakin lemah. Dalam kabut abu-abu ini, bahkan tidak ada cahaya, apalagi ki yang vital. Yun Xiao juga telah menggunakan semua pil obatnya sebelumnya, dan sekarang dia terhuyung-huyung maju sendiri. Ketika dia datang ke sisi Yuan Gaohan, dia menemukan bahwa pria itu dalam kondisi yang sangat buruk, dan bisa menghilang kapan saja. "Hei, saudara Yuan, kamu baik-baik saja?" Yun Xiao naik dan menendangnya beberapa kali, tetapi ketika dia tidak melihat reaksi, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia kemungkinan besar sudah mati. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkannya, mari kita serap saja ke dalam panji pemakan jiwaku. Desir, tubuh Yuan Gaohan memantul dari tanah dalam sekejap, dan dia menatap Yun Xiao dengan wajah marah saat dia meraung, "Kamu bajingan, kamu sebenarnya masih ingin membawaku." Wajah Yuan Gaohan dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan, matanya memuntahkan api dan cahaya di tubuhnya berkedip-kedip tanpa henti. Itu memang tanda kelelahan yang luar biasa, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan ditangkap, dia terbangun dari ketakutan. "Potensi seorang pria tidak terbatas," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "itu tidak dapat dirangsang tanpa tekanan, aku hanya takut kamu akan menghilang begitu saja." Seperti asap, wajah Yuan Gaohan dingin, bagaimana dia bisa mempercayainya? Masih waspada melihat bendera melahap jiwa di tangannya, dia dengan dingin mendengus, "Menjauh dariku." Yun Xiao tersenyum saat dia memutar spanduk pemakan jiwa beberapa kali di tangannya dan menyimpannya. Tubuh jiwa terlalu takut pada ras pemakan jiwa, dia melihat sekeliling dengan muram dan berkata, "Yuan tua, mari kita bekerja sama untuk menemukan cara untuk meninggalkan tempat sialan ini, lihat di mana kita berada." Baru saat itulah Yuan Gaohan melihat sekeliling, dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, "Ruang independen." Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Ini harus menjadi ruang independen, tapi aku tidak tahu di mana itu, tidak ada Yuan Qi, dan tidak ada bulan atau bintang, ini harus menjadi ruang independen tertutup." Ekspresi Yuan Gaohan berubah jelek, kecuali seseorang memiliki kekuatan kaisar bela diri yang bisa menghancurkan kehampaan, akan sangat sulit untuk keluar dari ruang ini. Jika ada kekuatan Starlight, itu akan tetap baik-baik saja, dia tidak keberatan dan bisa berkultivasi di sini dengan damai. Ketika dia menerobos ke kekuatan jiwa peringkat 9, dia secara alami akan bisa menembus udara dan pergi, namun, seluruh langit gelap dan tidak bercahaya, belum lagi Starlight, bahkan tidak ada sedikit pun energi vital di dalamnya. Ini agak aneh, tidak ada Yuan Qi di udara sama sekali, bahkan jika itu adalah ruang mati, itu seharusnya tidak menghilang begitu bersih. Selain itu, kami diteleportasi ke sini oleh angin astral, jadi jelas ada pintu masuk. Yun Xiao bingung, jadi dia segera memberitahu Yuan Gaohan apa yang dia pikirkan. Yuan Gaohan juga tertegun sejenak, tetapi dia merasa itu sangat masuk akal. Mereka berdua merenung untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa menemukan alasan. Pada akhirnya, Yun Xiao berkata, "Mari kita lanjutkan dan lihat, ketika kami datang lebih awal, kami tidak merasa seperti sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa, tampaknya terhubung ke tanah purba kuno." Yuan Gaohan tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan berkata dengan ngeri, "Apakah menurutmu tempat Bian ada dalam aturan waktu yang menyegel angin astral dahulu kala?" "Sama sekali tidak." Yun Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, melihat ekspresi bingung Yuan Gaohan, dia tersenyum dan menjelaskan, "Ini adalah gurun, lihatlah pasir ini, tidak ada jejak angin kencang yang menyapunya, tampaknya telah diam selama ribuan tahun. Jika angin astral dahulu kala selalu disegel di sini, pasti akan ada jejak di permukaan pasir." Yuan Gaohan menghela nafas lega, jika dia disegel oleh hukum waktu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menerobos ke tubuh jiwa 9 kali lipat. Yun Xiao mengeluarkan kereta Tiger King, dan mereka berdua naikinya, kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melalui ruang angkasa. Puluhan ribu mil pasir kuning, gelap dan suram,
tanpa akhir yang terlihat, tidak ada jalan keluar atau harapan yang bisa dilihat. Suasana di kereta Tiger King semakin berat, keduanya memiliki wajah muram. Setelah terbang selama beberapa jam, pemandangannya masih sama, hanya orang yang menciptakan ruang independen yang akan tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tuhan tahu betapa luasnya itu. Selain itu, beberapa ruang hidup independen akan terus berkembang setelah kehilangan kendali dan akhirnya berkembang menjadi alam independen yang tidak terbatas. Hei, ruang independen ini tidak bisa tanpa batas, kan? Yuan Gaohan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sebagai alkemis tingkat 9, Yun Xiao seharusnya menjadi orang yang bertanya padanya, tetapi dia menemukan bahwa Yun Xiao tampaknya lebih sabar darinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lebih. Dulu, wajah Yun Xiao gelap dan tanpa ekspresi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hei, aku bertanya padamu. Yuan Gaohan mendorong telapak tangannya dan dengan marah berkata, tidak bisakah kamu menunjukkan rasa hormat kepada seniormu? Baru saat itulah Yun Xiao memalingkan wajahnya dan berkata dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, kita mungkin benar-benar sudah selesai, tempat ini seharusnya menjadi ilusi yang berputar-putar, tanpa kekuatan bela diri supreme, tidak ada jalan keluar, mengapa mereka semua suka melakukan ini? Dia baru saja muncul dari tanah iblis, dan dalam pantulan bulan dan cermin, dia terus-menerus berputar-putar. Ilusi, jantung Yuan Gaohan tiba-tiba melonjak, dan dia sepertinya memikirkan kemungkinan ini, matanya terfokus ke bawah dan mulai mengamati sekelilingnya, namun, itu semua adalah pasir kuning tanpa referensi apapun, dia tidak bisa melihat apa-apa, jika itu ilusi, tidak mungkin aku tidak bisa merasakannya dengan tubuh jiwa Starlight tingkat ke-8ku, katanya dengan suara yang dalam. Yun Xiao menghentikan kereta Tiger King dan mendaratkannya di pasir kuning, baru kemudian dia keluar dari kereta, menatap langit yang gelap, dan berkata dengan suara serius, itu hanya bisa berarti bahwa orang yang mengatur formasi sangat terampil, namun, ini hanya spekulasi saya, dan ini adalah spekulasi terbaik. Skenario terburuknya adalah, tentu saja, bahwa ruang independen akan mengembang tanpa batas. Jika itu ilusi, masih ada kesempatan untuk mematahkannya. Jika itu adalah ruang yang berkembang tanpa batas, maka itu benar-benar berakhir. Yuan Gaohan juga memahami prinsip ini, dan dengan ekspresi berat, dia berjalan ke kereta Tiger King, duduk bersila, dan mulai menggunakan semacam mantra, menyebabkan cahaya keemasan menari di sekelilingnya seperti kupu-kupu. Dia tidak memiliki sumber energi untuk mengisi kembali energinya, dan setiap kali dia merapal mantra, dia akan menderita kerugian besar, namun, dia tidak punya jalan keluar, dan akan lebih buruk jika dia tetap stagnan untuk waktu yang lama. Yun Xiao tidak mengganggunya, dia tahu bahwa itu adalah seni jiwa yang sangat kuat, yang memungkinkan jiwa untuk berintegrasi ke dalam lingkungan sekitarnya dan merasakan semua hukum dan kekuatan langit dan bumi. Hal yang paling tabu adalah diganggu. Segera, Yuan Gaohan perlahan membuka matanya dan berkata, benar saja, memang ada formasi di sini, saya bisa merasakan ki jahat di sekitarnya, pasir kuning ini sepertinya ilusi. Bisakah kamu menghancurkannya? Yun Xiao bertanya. Kekuatan jiwa Yuan Gaohan jauh di atasnya, dan bahkan jika Yuan Gaohan tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia bahkan memiliki harapan yang lebih kecil. Yuan Gaohan meliriknya dan berkata, formasi itu telah ada selama ribuan tahun dan sudah rusak tidak dapat diperbaiki, tetapi masih membuatku berdebar-debar, saya tidak bisa melakukannya sendiri, saya butuh bantuan Anda. Membantu Anda? Yun Xiao bertanya dengan curiga, aku akan membantumu. Kakak, kamu memiliki tubuh jiwa Starlight tingkat 8, aku bahkan tidak bisa mendekatimu dalam hal mematahkan formasi. Yuan Gaohan berkata, kamu juga pernah melihatnya, kekuatan jiwa saya belum mencapai tingkat ke-8 sama sekali, apakah Anda baru saja meminum pil bergizi jiwa Tiansu? Petik 2. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan mendengus dingin, nak, matamu cukup tajam, sayang sekali kamu hanya punya satu. Yuan Gaohan mengerutkan kening dan berkata, itu merepotkan, kecuali itu kian-kian, dia menjadi sedikit ragu-ragu, seolah-olah itu tidak nyaman. Katakan saja apa yang harus kamu katakan, kata Yun Xiao, pada saat seperti ini, kecuali Anda ingin saya mengambil sabun, saya akan menyetujui apapun yang Anda katakan. Yuan Gaohan menggigil dan merasakan hawa dingin di punggungnya, dia menatapnya dengan ketakutan,
lalu mengungkapkan ekspresi serius dan berkata dengan susah payah, kecuali kamu menggunakan budak jiwa emas di bendera pemakan jiwa untuk bekerja sama denganku, namun, jika Anda melakukan itu, budak jiwa emas Anda mungkin terluka parah atau bahkan menghilang. Budak jiwa adalah inti dari murid-murid ras pemakan jiwa. Pada dasarnya, mereka akan hidup dengan budak jiwa, dan mereka akan mati bersama budak jiwa. Jika mereka menawarkan budak jiwa mereka, itu tidak akan berbeda dengan membunuh mereka. Oleh karena itu, ketika Yuan Gaohan mengucapkan kata-kata ini, dia sangat gugup, takut Yun Xiao akan langsung berselisih dengannya. Seperti yang diharapkan, wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, tahukah kamu betapa pentingnya spanduk melahap jiwa bagiku? Petik 2. Yuan Gaohan merasakan hawa dingin dari tubuhnya dan segera berkata dengan canggung, tentu saja aku tahu, tapi saat ini, jika kita tidak mencoba, kita semua akan mati. Wajah Yun Xiao dingin saat dia berkata dengan tegas, kehilangan spanduk pemakan jiwa lebih buruk daripada kematian. Mata Yuan Gaohan bersinar kecewa, meski hasil ini mengecewakan, itu bukan hal yang tidak terduga, dia dengan getir berkata, dalam hal ini, jika kita tidak bisa membuka formasi ilusi ini, kita hanya bisa menunggu kematian. Namun, Ying Luo, ekspresi Yun Xiao sedikit mereda, dan dia berkata dengan tatapan sedih, tapi aku tidak bisa begitu saja menunggu kematian seperti ini, sebagai alkemis tingkat 9 dari wilayah suci, jika Anda dapat memberi saya sedikit kompensasi, saya bersedia menawarkan Anda spanduk melahap jiwa, lagi pula, saya masih bisa membedakan dengan jelas mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Yuan Gaohan tertegun sejenak sebelum dia segera bersukacita, selama kita bisa mengeluarkan spanduk pemakan jiwa, kita bisa melarikan diri dari sini, beritahu kami apa yang Anda inginkan. Benarkah? Yun Xiao menatapnya dan bertanya. Saat Yuan Gaohan hendak setuju, dia tiba-tiba teringat bahwa orang di depannya ini tampaknya tidak sesederhana itu dan segera menghentikan dorongan hatinya, mengerutkan kening, katakan padaku apa yang kamu inginkan dulu. Yun Xiao tersenyum murni dan berkata, kehilangan bendera pemakan jiwa hampir tidak mungkin untuk menebus kerugianku, terutama ketika itu adalah budak jiwa emas, Anda harus jelas tentang hubungan antara keduanya, jadi kompensasi apapun bagiku seperti secangkir air di gerobak yang terbakar, kan? Yuan Gaohan mengerutkan kening dan sedikit mengangguk, tampaknya setuju dengan pernyataannya. Dan Ying Luo, Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, dan meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, kamu memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku, bahkan jika aku melarikan diri dari sini, aku tidak berani pergi ke wilayah suci bersamamu untuk meminta kompensasi, jika tidak, kerugianku mungkin lebih besar, bukankah begitu? Yuan Gaohan mendengus dingin dan berkata, apa maksudmu dengan kesalahpahaman? Kamu pengecut. Yun Xiao melambaikan tangannya dan memotongnya, baiklah, sulit untuk menjernihkan kesalahpahaman dalam beberapa kata, bagaimanapun, begitulah situasinya, saya tidak bisa begitu saja mengeluarkan spanduk melahap jiwa secara cuma-cuma, bagaimana dengan ini, Anda dapat menukar 100 atau lebih kitab suci kuno untuk itu. Petik 2. Kitab suci kuno, 100 dari mereka. Yuan Gaohan menghirup udara dingin, ekspresinya sangat berubah saat dia dengan marah berkata, menurutmu apa kitab suci kuno itu? Apakah menurut Anda ini adalah jalan yang penuh dengan novel erotis? Kamu bisa menulis beberapa ratus hingga 1000 kata. Oh, Yui Wei, berapa yang kamu inginkan? Yun Xiao menyeka hidungnya dan berkata dengan malu, aku bahkan telah menawarkan budak jiwa emasku, Anda hanya menjelaskan beberapa kitab suci, sehingga Anda tidak akan kehilangan apapun, pikirkan tentang siapa yang dirugikan dan siapa yang dirugikan. Jika tidak, lupakan saja, ketika tubuh jiwa Starlight tingkat ke-8 Anda menghilang, dapatkah tubuh sejati Anda kembali ke tingkat 9 dengan beberapa karakter kuno? Bisakah kamu masih menstabilkan puncakmu? Wajah Yuan Gaohan langsung menjadi gelap, kata-kata Yun Xiao telah mengenai titik lemahnya. Pihak lain hanyalah benih kecil dari klan pemakan jiwa, kematiannya bukanlah masalah besar, tapi dia berbeda, dia adalah alkemis tingkat 9 dari alam suci, jadi bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Bersambung.